Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Clara Weni Frida Putri dari kelas 2A, NIM 150. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel dan mencoba membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Selamat menonton! Yang pertama, kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif atau tegangan rendah. Berdasarkan mengalir tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada rangkaian terbuka. Ciri-ciri dari rangkaian terbuka adalah tidak ada arus listrik, lampunya mati, dan saklar terbuka. Yang kedua ada rangkaian tertutup. Ciri-ciri dari rangkaian tertutup adalah adanya arus listrik, lampu yang menyala, dan saklar yang tertutup. Kita bisa melihat perbedaannya dari gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, yang ketiga ada rangkaian seri paralel atau campuran. Namun, di video kali ini kita hanya membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponen atau beban listriknya disusun secara berurutan. Pada rangkaian seri, kuat arus akan mengalir dari sumber energi yang berupa baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Nah, itu berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2 secara matematis dapat ditulis menjadi kuat arus total sama dengan kuat arus hambatan pertama sama dengan kuat arus hambatan kedua sama dengan kuat arus hambatan selanjutnya. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan pertama tidak sama dengan yang ada di hambatan kedua. Tetapi, apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain, V total sama dengan V1 tambah V2 ditambah V selanjutnya. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Ingat ya, maksud dari tanda titik-titik di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor lain. Jadi, kalau resistor atau hambatannya lebih dari 2, tinggal dilanjutin aja. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R selanjutnya. Adapun sifat-sifat rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan rangkaian seri dan kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai kelebihan rangkaian seri. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kekurangan rangkaian seri. Adapun kekurangan rangkaian seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena
Tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Alat dan bahan yang diperlukan ada kardus sebagai dasarnya, ada 2 buah baterai besar, 2 buah bohlam kecil, 1 buah saklar, beberapa kabel, isolasi, dan gunting. Pertama-tama, kita rekatkan batu baterai di kardus menggunakan isolasi bening dan kita ambil 2 buah bohlam lampu yang sudah kita siapkan dan kita kaitkan menggunakan kabel. Setelah semua kabel terpasang, kita rekatkan pada kardus sebagai alasnya dan kita mulai untuk menyambungkan kabel pada batu baterai. Dan seperti inilah hasilnya. Kedua lampu menyala bersamaan pada saat saklar dihidupkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponen atau beban listriknya dirangkai secara bertingkat atau bercabang. Dengan demikian, inputan dari masing-masing beban berasal dari sumber yang sama. Karena terdapat percabangan, kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Alhasil, kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I selanjutnya. Di sisi lain, tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka, kita dapat menuliskannya menjadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V selanjutnya. Lalu, bagaimana cara kita menghitung hambatan listrik untuk rangkaian paralel? Kalau kamu perhatikan, konsep antara seri dan paralel tadi terbalik. Maka, cara mencari hambatannya adalah sebagai berikut. 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah selanjutnya. Adapun sifat-sifat rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. 2. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Untuk kelebihan rangkaian paralel adalah 1. Seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. 2.
Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Untuk kekurangan rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Yang kedua, besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besarnya hambatan pada beban. Alat dan bahan yang kita perlukan ada kardus sebagai dasarnya, 2 buah baterai besar, 2 buah bolam lampu, 2 buah saklar, beberapa kabel, 1 buah isolasi, dan gunting. Pertama-tama, kita ambil batu baterai yang sudah kita siapkan dan kita rekatkan pada kardus menggunakan isolasi bening. Setelah itu, kita ambil 2 buah bolam lampu, kita kaitkan menggunakan kabel yang sudah kita siapkan seperti dalam video. Setelah semua kabel terpasang, kita rekatkan pada kardus sebagai alasnya dan kita mulai untuk menyambungkan kabel pada batu baterai. Dan seperti inilah hasilnya. Lampu pertama akan menyala jika saklar yang pertama dihidupkan, dan lampu kedua akan menyala jika saklar kedua dihidupkan. Namun, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya tidak akan mati. Demikian video saya yang menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel dan mencoba membuat rangkaian listrik seri dan paralel secara sederhana. Terima kasih.